Halo, sebenarnya perkenalkan nama saya Enaya dengan NIU 51747. Halo, nama saya Olivia dengan NIU 514282. Halo, namaku mau misalnya bisa lebih berwarna di NIU 51 ini. Halo, aku Ashifa Rahpati dengan NIU 51879. Halo, nama aku Vito dengan NIU 51240. Kali ini kami akan melakukan wawancara dengan narasumber yang hebat banget dari generasi Gen Z. Silahkan Mbak untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Adindiana dan aku dari media Fakultas boleh nggak sih Mbak itu kasih tahu Mbak lagi partai di mana kesulitan itu lagi ngapain aja? Oke, jadi kebetulan saat ini aku memang lagi partai di media Fakultas UGM, dan di media Fakultas itu kita perannya itu intinya adalah memberitakan segala hal yang terjadi di Fakultas Pertanian UGM. Itu bisa lewat media sosial kayak Instagram, TikTok, mungkin juga YouTube, dan juga bisa lewat website ya sebetulnya ada. Terus untuk Mbak Agus sendiri ini fokusnya di bidang apa Mbak kalau di kita? Kalau aku biasanya fokusnya di bidang jurnalistik, jadi nulis artikel itu. Nah, biasanya nulisnya bisa bahasa Inggris, ada juga nulisnya bahasa Indonesia. Saya mau nanya nih, bagaimana sih Mbak ini kayak menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi gitu? Kalau itu sih mungkin harus memang ada manajemen waktu ya, mungkin kayak di pagi ya fokusnya memang kerja di media gitu, tapi mungkin setelah jam kerja medianya selesai aku akan lebih memprioritaskan kehidupan gue yang lain, ya kuliah atau mungkin misalnya memang ada kerja di rumah, itu aku akan lebih prioritaskan di situ. Kalau pas pakai kan pasti ada program. Kalau di program sendiri itu programnya apa? Pertanyaannya ya, kalau pro-nya sih jelas kita kayak dapat banyak pengalaman, kayak mungkin hal-hal yang dulunya sebagai mahasiswa itu nggak pernah experience itu, tapi sejak aku jadi part-time aku kayak jadi lebih tahu dalamnya media fakultas itu gimana. Oh ternyata kayak dosen itu sebenarnya juga ada monitoring evaluasi, terus juga ternyata fasilitas di fakultas itu banyak banget, dan opportunities kayak mungkin kerjasama yang di fakultas itu sebenarnya banyak gitu. Pro-nya gitu. Mungkin kalau kontranya karena part-time ya, jadi kayak jam kerja kita itu 4 jam, dan karena aku kebetulan juga masih kuliah juga S2, jadi harus pinter-pinter membagi waktu. Berarti ini Mbak Agus kan ini Gen Z ya. Nah itu kalau misalnya bekerja ini lebih memilih juga kerja atau lebih fleksibilitas? Untuk saat ini karena mungkin masih sambil kerja sambil kuliah, jadi lebih pilihan fleksibel dulu aja kali ya, supaya bisa gampang bagi waktunya gitu. Karena saya kalau terlalu strict sama waktu dan lain-lain gitu kan apa ya, kayak takutnya kuliah itu makin datar. Lebih kuliah fleksibel aja. Aku mau nanya Mbak, sebagai Gen Z, balik lagi ke Gen Z, kira-kira menebak tuh perbedaan terpisah dari Gen Z dengan generasi sebelumnya atau mungkin setelahnya itu apa Mbak? Ini kali ya, kalau di aku gitu, karena kebetulan kan yang sering kita hubungin itu kan kayak dosen-dosen gitu kan, jadi kayak beda generasi lah ya. Gila, itu tuh mungkin kayak cara berkomunikasi itu, mungkin kalau misalnya aku dengan teman-teman yang lain dari media itu kan ada yang kayak usianya mungkin bedanya 5 tahun, sekian tahun, itu tuh kita kayak terlalu mempermasalahkan cara berkomunikasi. Terus cuma usia juga itu kan karena kayak harus perlu diperhatikan benar-benar gitu ya. Terus yang kedua itu ini sih kayak selera dalam, karena kita di media biasanya kayak dalam mendesain sesuatu itu tuh kayak kelihatan beda gitu loh. Jadi kayak semuanya yang kayak cheerful gimana gitu, tapi kalau dari yang dosen-dosen tuh mungkin kayak baiknya yang akal formal, yang strict gitu, jadi agak bedanya di situ sih. So, kalau dari media fakultas sendiri, gimana Mbak Agus media fakultas ini bisa kayak fasilitasi kayak gini sih?
Oke, sebenarnya menurut aku sudah cukup memfasilitasi sebenarnya Kayak misal dari apa ya, tas-tas kayak kalau kita kan gitu gitu pelatihan yang sebenarnya kayak gini gitu. Oke. Kalau pelatihan-pelatihan sih gini ya, udah alhamdulillah kalau dari fakultas sendiri itu udah memfasilitasi karena kita emang setiap beberapa bulan sekali itu kita emang ada agenda kayak pelatihan dan itu tuh kayak sebelumnya kita kayak jadi dulu kamu mau pelatihannya temanya apa, kira-kira siapa sih narasumber ini seperti apa, dan nanti baru dari fakultas itu kayak mengadakan pelatihan jadi sesuai dengan jadi teman-teman buat yang tertarik part time dan kerja sangat ini sih sebenarnya aku sangat merekomendasikan kalau misalnya kalian di semester akhir karena kan mesti lebih slow dan bisa lebih membagi waktu lah ya, jadi buat aku pengalaman sangat recommended. Yang penting jangan lupa untuk akademiknya. Mungkin itu aja Mbak wawancara dari kami. Makasih banyak dan share informasi yang menarik buat kita. Mungkin kalau dia mohon maaf kalau misalnya ada perkataan kita yang ini di lokal yang gimana. Terima kasih banyak tadi. Terima kasih. Sampai jumpa.